05687. Alamat emailnya latifahmed07@gmail.com. Dan media sosialnya ada IG, yaitu @latif_ahmed. Dan satunya lagi yaitu @asahil_center. Nah, untuk pendidikan formalnya, pada tahun 2000 sampai 2006, narasumber bersekolah di SDN Tanjung Wangi dan melanjutkan studinya di tahun 2007 sampai 2013 di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan kemudian pada tahun 2015 sampai 2019, beliau kuliah di Al-Azhar University di Kairo dengan mengambil jurusan S1 Teologi. Dan tahun 2019 kemarin, beliau kuliah di Yunisa, Brunei Darussalam dengan mengambil jurusan Master of Theology. Dan mengenai achievement narasumber lainnya ada beliau pernah menjadi founder Asahil Center, yaitu lembaga karantina tahfidz dan bimbingan belajar bahasa Arab serta persiapan studi Timur Tengah di Lampung, dan juga menjadi presiden PPI BD 2020 sampai 2021. Mungkin sambil menunggu narasumbernya, sebentar. Nah, sambil menunggu narasumbernya, saya akan bacakan dulu urutan acaranya. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator, tadi sudah saya lakukan. Kemudian tadi pemaparan CV, kemudian nanti sharing session oleh pemateri, dan dilanjut dengan tanya jawab atau diskusi dengan pemateri. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, Waalaikumsalam Kak. Ini pematerinya sudah datang. Nah, selanjutnya silakan Kak untuk memaparkan materi dan sharing-sharing tentang tips dan trik kuliah di Brunei Darussalam. Oke, baik. Pertama, salam kenal untuk semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita mungkin untuk pertama kalinya bisa bertemu melalui daring seperti ini dengan keadaan karena keadaan kita saat ini sedang adanya wabah yang menimpa kita. eh, Sesuai yang diminta oleh teman dari moderator untuk memaparkan beberapa trik tentang kuliah di Brunei Darussalam. Untuk teman-teman ketahui semuanya, untuk teman-teman ketahui bahwasanya sebelum ini saya juga mengambil studi di Timur Tengah. Sebelum saya melanjutkan S2, saya mengambil studi di Timur Tengah di Universitas Azhar di Mesir, dan sekarang berada di Brunei Darussalam. eh, Pasti yang teman-teman ketahui, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana caranya kita untuk bisa kuliah di tempat tersebut.
ada cerita lucu sebelum saya memasuki kuliah di Timur Tengah untuk mengambil S1 pertama kali adalah dari dulu saya tidak mempunyai plan untuk mengambil kuliah di Indonesia. Plan saya sejak di ini suara saya jelas ya? Halo? Halo, jelas Kak? Oke. Jelas Kak. Oke, oke. Nanti kalau ada apa-apa silahkan tanya atau bisa langsung di sini ada resen nggak? Saya baru pertama kali pakai Google Meet ini biasanya saya pakai Zoom. Jadi ya maaf lah kalau saya kurang kurang apa namanya kurang piawai. Jadi yang harus dijadikan poin utama bagi teman-teman adalah saya harus kuliah di luar negeri dan saya harus mencapai itu, harus mendapatkan itu. Tetapi harus juga ada plan B. Oke, kembali ke cerita saya tadi bahwasanya dari awal dulu saya tidak mempunyai cita-cita untuk sekolah di Indonesia. Ya. Bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang berada, tapi saya selalu tidak mempunyai keinginan untuk kuliah melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia. Akhirnya bagaimanapun caranya saya mencoba untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Mesir adalah sudah menjadi cita-cita dari dulu. 2014 saya selesai 2014 saya seharusnya berangkat ke Mesir untuk mengikuti tes karena saya selesai sekolah itu SMA 2013. 2014 ada tes tapi saya tidak diizinkan. 2015 saya baru diizinkan dan akhirnya alhamdulillah berangkat. Pada masa 2014 ke 2015 sejak saya tidak diizinkan, itu berbagai macam cara saya gunakan agar saya bisa keluar dari Indonesia dan kuliah di luar negeri. Harus masuk ke negara tujuan menggunakan status sebagai pekerja karena pikiran waktu itu masih pendek ya. Masih belum tahu nanti apa akibatnya dan lain sebagainya. Kalau saya toh harus keluar dari Indonesia dengan status sebagai pekerja, tapi di sana bisa belajar, saya akan lakukan itu. Gitu. Tetapi alhamdulillah itu sampai tidak sampai saya melakukan itu, ujian tes ke Mesir diterima. Bahkan ada dua penerimaan waktu itu, ada dua letter of acceptance, ada dua surat penerimaan dari Mesir dan juga Sudan. Akhirnya saya ambil yang ke Mesir. Kak, beasiswa atau tidak? Saya tidak beasiswa, jadi saya jalur mandiri, self funding kalau bahasa orang awardee itu biasanya mengatakan. Selesai dari Mesir, saya lanjutkan ke Brunei Darussalam. Ketika itu semester akhir, semester 7, saya sudah mulai berpikir saya mau melanjutkan kuliah di mana dan Brunei Darussalam menjadi tujuan saya kuliah selanjutnya. Beasiswa juga kak? Enggak, saya enggak beasiswa. Karena gini teman-teman. Oh kakak nih biasanya kan gini. Oh kakak enggak beasiswa berarti kakak kaya. Enggak gitu. Karena saya orangnya tidak suka berspekulasi tentang masalah pendidikan. Kalau kita hanya mengejar beasiswanya, nanti ketika kita tidak dapat, nanti akan memaksa kita untuk mereschedule lagi apa yang harus kita lakukan di tahun ke depan gitu. Misalkan kita targetnya adalah ingin mendapatkan beasiswa atau ingin kuliah ke Brunei Darussalam atau ingin ke Malaysia atau ingin kemanapun, tetapi yang kita targetkan adalah beasiswa. Otomatis beasiswa itu tidak semua diterima, ya kan? Beasiswa tidak semua diterima dan ketika tidak diterima, pasti kita harus rearrange, harus menyusun ulang, harus mereplan. Planning apa yang harus kita lakukan? Pasti kuliah kita akan sedikit planning kita akan sedikit terhambat. Seperti itu. Maka dari itu saya tidak memprioritaskan untuk mengambil beasiswa. Kalaupun saya bisa kuliah lebih cepat, it's better gitu kan. Itu lebih baik. Akhirnya saya ambillah ke Brunei Darussalam meskipun tidak menggunakan beasiswa. Oke, untuk di Brunei Darussalam kita ada di sini ada 4 kampus yang biasanya teman-teman dari Indonesia itu menjadi favorit. Yang pertama ada UBD,
Ya, Universitas Bumi Darussalam. Saya ketik UBD, Unisa, kemudian UTB, Universitas Teknologi Bumi Darussalam, ada juga saya rasa hanya 3 gitu. UBD itu seperti UI-nya, Unisa itu seperti UIN, dan UTB itu Universitas Teknologi itu mungkin seperti ITB atau bagaimana lah seperti itu. Dan untuk memasuki ini ada beasiswa yang namanya MOFAT, ya kan? Beasiswa dari MOFAT yang mana itu kita ajukan untuk nanti kemudian disaring dan MOFAT lah yang akan menyaring itu gitu. Jadi sebentar, saya akan sharing detailnya. Nanti setelah ini saya akan sharing tulisan sedikit tentang kuliah di Darussalam. Apa-apa saja universitas di sana. Seperti itu. Jadi bukanya adalah bulan Desember pembukaan. Kalau kita kalau kita hunting beasiswa atau scholarship, bukanya selalu Desember. Silahkan aja dicari di Google, banyak sekali. Nanti silakan berkas kalian masukkan dan nanti tinggal tunggu saja panggilan dari sana. Panggilan dari untuk seleksi berkas. Untuk informasi lebih lanjut saya nggak bisa, untuk detail tidak cukup ya, waktu kalau kita jelaskan sekarang akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau mau ada apa-apa silahkan tanya ke IG saya atau IG PPI Bumi Darussalam. Ini IG saya. Mungkin moderator punya, nanti silahkan bisa di-share oleh moderator atau follow saja IG PPI Bumi Darussalam. Di sana kita akan banyak dapatkan informasi tentang apapun itu. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini saya jawab pertanyaan yang masuk dulu ya. Bagaimana moderator? Oh iya Kak, ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama, Halo. Kak, ya halo Kak. Kak, halo. Suara saya bisa kedengeran? Halo. Iya halo Kak. Halo, halo. Halo. Iya Kak, Bagaimana teman-teman yang lain? Suara saya jelas? Oke, jelas Kak. terdengar. Halo, Pertanyaan yang masuk saya jawab ya. Pertama, Kak mau nanya nih, standar TOEFL untuk Universitas Bumi Darussalam berapa? Standar TOEFL seperti di tempat lain. Kalau TOEFL itu 8 ya, 7 ya. 7 atau 7 7 koma atau kalau tidak salah seperti itu. Tetapi selalunya seperti ini teman-teman. Bahwasanya TOEFL, kemampuan English English atau language ability, kecakapan kita dalam berbicara baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu tidak pernah dicantumkan. Oke? Tidak pernah dicantumkan untuk menjadi syarat utama. Tetapi kuliah di sini atau yang di pengajaran di sini itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau di Unisa itu notabene-nya atau kebanyakannya adalah menggunakan bahasa Arab, kecuali fakultas-fakultas tertentu menggunakan bahasa Inggris. Kalau di UBD itu menggunakan bahasa Inggris, jadi mau tidak mau kita diminta untuk bisa berbahasa Inggris yang cakap. Jangan berpikir dulu berapa TOEFL saya atau adakah uh, nilai IELTS yang harus saya cantumkan. Itu harus, tetapi uh, jadi yang harus teman-teman untuk memburu, untuk hunting, untuk apply beasiswa di luar negeri itu harus mempunyai nilai TOEFL atau IELTS seperti itu. Oke, untuk baik Kak. standarnya Iya, ya 600 itu nilai paling bawahnya, dan 7,5 750 itu nilai tertingginya.
nilai yang sudah bisa masuk lah, seperti itu. Oke, next. Mana ini? Ya Kak, nextnya yaitu, Kak, bulan berapa sih terbuka pendaftaran untuk kuliah di Brunei Darussalam? Maaf, sebentar. Oh, kok tidak ada ini. Oke, next. Ya Kak, Kak, apakah kuliah di Brunei Darussalam menggunakan program bahasa Inggris? Apakah kita perlu tes IELTS atau TOEFL untuk daftar kuliah di Brunei Darussalam? Iya, harus. Kak, apakah kita harusnya menyiapkan surat rekomendasi dari orang-orang yang berbeda dari surat keterangan sehat? Tidak. Ini kenapa ini? Halo, ya baik. saya masih jelas suara saya? Jelas Kak. Suara saya terdengar tidak Kak? Oke, saya nge-freeze ini layar saya. Oke, saya jawab satu-satu. Apakah harus menyiapkan dua surat rekomendasi dari orang yang berbeda dan surat keterangan sehat? Eh, Surat keterangan sehat itu nanti setelah kita sudah interview. Ya, setelah kita sudah interview baru nanti kita bisa diminta untuk apa namanya? Untuk melampirkan atau kita untuk tes kesehatan, ya, medical check up MCU. Oke, and then rekomendasi ya diharuskan itu kalau kita mengambil pasca itu harus menyertakan surat rekomendasi. Kak, apa saja persyaratan kuliah di Darussalam tanpa beasiswa? Kira-kira biaya kuliahnya berapa? Saya mau berbicara secara terang-terangan ya, karena teman-teman ini kan mencari informasi yang benar. Kalau mau apply kuliah di Darussalam untuk degree atau undergraduate atau baccalaureus atau bachelor, saya tidak rekomendasikan teman-teman untuk ke Brunei Darussalam. Pertama, kosnya mahal. Yang kedua, masih banyak tempat yang lebih bagus yang bisa teman-teman dapatkan. Dengan kos yang sebegitu mahalnya, Eropa lebih baik, Timur Tengah lebih baik, di Indonesia juga bisa saya bilang masih bisa bersaing. Jadi kalau untuk kuliah S1 di sini di universitas saya kan sekarang di Unisa ya. Kalau di Unisa ini 120 juta itu untuk eh, ya untuk sampai S1 selesai. Gitu. Jadi saya kira cukup mahal. Tetapi kalau untuk S2 itu tidak terlampau mahal. Sekarang saja ini untuk S2 itu antara 40 atau 50 juta. Itu untuk S2-nya. Oke, itu saya tadi pertanyaan dari siapa? Hazna AS. Oke. And then Ya Kak, selanjutnya dari Merlina Christina Santoso. culture di sana gimana, Kak? Culture di sana makannya, cuaca gimana, Kak? Bagaimana dengan mahasiswa yang non-muslim, Kak? Bagaimana dengan biaya hidup dan akomodasi? Oke. Culture di sini tidak jauh beda dengan Indonesia. Makannya sama dengan Indonesia. Eh, Bagaimana dengan mahasiswa atau mahasiswa yang non-muslim, Kak? Untuk mahasiswa atau mahasiswa yang non-muslim, pastinya hanya bisa apply di dua university, UBD dan juga UTB. Gitu. Tapi sampai sekarang selama saya berkecimpung atau menjadi ketua PPIB Darussalam, Perhimpunan Pelajar di Brunei ini, saya belum menemukan ada penerimaan dari teman-teman yang non-muslim gitu. Karena meskipun tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi di sini yang dari Indonesia itu lebih banyak yang mengambil program studi Islam gitu, Islamic Studies seperti itu. Oke, kemudian culture itu sama aja. Saya rasa tidak akan ada culture shock. Beda ketika kita berada di benua yang berbeda. Bagaimana dengan biaya hidup dan akomodasi? Biaya hidup di sini, ya,
kembali ke depend ke diri kita masing-masing, tergantung kita masing-masing bagaimana kita manage keuangan. Tetapi kalau saya boleh bilang di sini sedikit bisa dibilang mahal, karena kan di sini 1 ringgit Brunei Darussalam atau $1 Brunei itu sama dengan Rp10.000, bukan uang yang sedikit kan? Rp10.000 sudah mendekati dolar USD. Baik, akomodasi. Nah, ini ada yang unik di sini. Di sini itu menjadi fakta yang unik bahwasanya orang Brunei itu tidak ada yang mempunyai 1 mobil. Jarang yang satu rumah itu mobilnya 1. Jadi minimal mobilnya 2, 3, 4, 5. Meskipun rumahnya biasa saja, tapi dia bisa punya 4 atau 5 mobil. Karena eh sebentar. Oke, karena di Brunei Darussalam ini kita sangat sedikit menemukan angkutan umum. Bahkan angkutan umum yang terkini seperti Gojek, Gokar, dan lain-lain seperti Gokar dan lain-lain itu tidak ada. Ada hanya 1, itu pun mahal. Jadi kuliah di sini ya ada beberapa teman yang terpaksa harus membeli mobil sebagai alat transportasi seperti itu. Jurusan yang paling diminati apa saja, Kak? Jurusan yang paling diminati adalah Islamic Finance atau Islamic Theology. Syariah itu menjadi jurusan yang sampai sekarang favorit. Ya, saya tidak bisa mendengar suara moderator ini. What's wrong? Halo Kak, Kak, apakah terdapat sistem pendidikan antara Indonesia dan Brunei Darussalam? Saya bilang tidak bisa memastikan, tetapi saya rasa tidak ada. Karena apa? Karena universitas-universitas atau perguruan tinggi di Brunei Darussalam ini juga sering mengadakan dan banyak yang mengadakan MOU. Nah, kerjasama dengan beberapa university di Indonesia seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada. Seperti university yang sudah sering, yang sudah apa namanya mempunyai MOU kerjasama itu Universitas Araniri di UIN Araniri di mana di Aceh. Terus kemudian ada juga universitas atau perguruan tinggi di mana di Riau. Kemudian UGM juga saya rasa ada banyak universitas di Indonesia perguruan tinggi yang mempunyai MOU dengan universitas di sini. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kak, untuk masuk dari siapa ini? Isudin Audrey Rahman. Untuk masuk undergraduate itu hanya seleksi berkas, interview, atau ada tambahan seleksi tulisnya? Tidak ada seleksi tulis ya. Jadi kalau uh, sudah mendapatkan panggilan untuk interview, nanti kita akan mendapat surat lagi. Apakah dia interview itu setelah interview lolos beasiswa atau lolos self funding? Kemarin tahun ini itu ada beberapa teman dari Indonesia yang mengajukan beasiswa, ya kan? MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Menteri Luar Negerinya Brunei Darussalam itu yang membuka dari sana. Jadi kalau kampus itu yang menyediakan beasiswa, oke. Kemudian uh, setelah kita apply, ya kan, kita kumpulkan berkas, berkas apa saja yang diminta silahkan di submit. Setelah itu kita akan menunggu untuk mendapatkan panggilan interview.
Kalau kita sudah mendapat panggilan interview, nanti setelah itu kita akan menunggu menunggu surat apakah kita dipastikan lulus atau lolos sebagai award di beasiswa, award di scholarship, atau kita lolos tetapi menggunakan self funding atau membayar sendiri. Seperti itu teman-teman. Itu tapi setelah itu tidak ada ujian yang lainnya. Mohon maaf terkait pemateri. Oke. Kak, apakah bisa kerja part-time di sana kalau mahasiswa? Saya bilang, kalau mau cari part-time jangan di Brunei Darussalam. Singapura oke, Australia oke, di Mesir is oke. Tapi kalau di Brunei Darussalam akan terkendala pada masalah visa. Karena di sini kalau kita tidak mempunyai visa sebagai visa pekerja, karena visa masing-masing, visa student, visa pekerja, atau yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai visa student, otomatis kita tidak bisa bekerja secara legal, oke? Kita bicara masalah legalitas. Karena kalau ilegal, mungkin bisa, tetapi akan membahayakan proses tadinya teman-teman. Jadi saya bilang kalau berbicara masalah part-time, it's not recommended here. Oke, apakah kuliah di Brunei ada hafalan Qurannya, Kak? Ada. Bahkan satu semester itu kita diwajibkan menghafalkan beberapa juz, setengah juz kalau tidak salah, satu semester. Kemudian, berbicara masalah Al-Quran, kalau kita apply, itu nanti akan ada interview, dan interview itu nanti kita diminta untuk mengobrol menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga dites kemampuan membaca Al-Quran. Ini saya berbicara dalam lingkup teman-teman yang muslim. Adapun yang non-muslim, sampai sekarang saya masih belum tahu bagaimana interview mereka dan apa yang ditanyakan saat interview. Karena kebanyakan yang apply adalah ke university Islam ataupun yang mengambil Islamic Studies seperti itu. Silahkan, any question? Ya, Jadi barangkali apa ada alasan pertanyaan kakak untuk lagi. kuliah di Brunei? Kenapa tidak di negara lain? Oke, dari Bilkis Nabila. Terima kasih Bilkis. Jelaskan suara. Jelas Kak, suara Kakak jelas. Oh ya, jelas Kak. Oke. Jadi kenapa memilih Brunei Darussalam? Yang pertama adalah kembali seperti ini teman-teman. Kembali ke tujuan utama studi. Ya, tujuan utama studi itu nanti kita mempengaruhi bagaimana dan di mana kita akan belajar. Jadi, kenapa Brunei Darussalam? Setelah saya selesai kuliah, setelah saya menyelesaikan studi saya di luar negeri, itu tempat yang akan saya tuju adalah bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan pendidikan di Indonesia. Jadi apa yang saya dapatkan di Timur Tengah itu akan saya bandingkan, saya compare dengan kultur yang mendekati di Indonesia. Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang Islamnya seperti di Indonesia, kulturnya tidak jauh beda, dan itu bisa menjadi tempat observasi yang tepat mungkin bagi saya. Itu. Dan kedekatan dengan Indonesia itu menjadi pilihan saya. Seperti itu. Kalau ditanya kenapa kakak mengambil master di Brunei. Kalaupun jurusan bukan tentang Islam, dari Cokrawati Ardining Tias. Kalaupun jurusan bukan tentang Islam, apakah tetap ada tes bahasa Arab? Tidak, tetapi ada tes menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi language atau kemampuan kita menguasai language ability, ya, kemampuan kita untuk menguasai suatu bahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu merupakan, saya rasa, harga mati, ya. Karena kemarin ada teman yang dari Indonesia tidak mempunyai sertifikat serta kemampuan yang mumpuni tentang bahasa Arab, akhirnya di reject seperti itu. Dinda Fajriyah,
Oke, Kak, memangnya hanya ada jurusan yang tentang syariah saja ya? Kalau manajemen ada tidak? Ada. Bahkan di sini ada yang mengajukan tentang eh, halal science, kemudian manajemen pendidikan, kemudian bahkan yang di UTB itu tentang engineering, di UBD juga ada yang engineering. Kalau ambil jurusan teknik, apakah masih ada interview bahasa Arabnya? Tidak. Dari siapa ini? Izzuddin Abdul Rahman. Tidak ada. Izzuddin. Jadi yang diinterviewkan nanti adalah menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Ada pertanyaan lain teman-teman? Silahkan. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi. Silakan. Halo Kak, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Terdengar nggak ya? Terdengar. Oleh pemateri Silakan. sepertinya nggak Halo. kedengeran ya? Iya, seperti itu kedengaran. Oh ya udah deh aku lewat chat aja ya Kak. Kasih. Halo. Apakah terdengar jelas? Kak mau tanya. Kalau terkait pendidikan di Brunei sana, sepulangnya kakak ke Indonesia, apa yang kakak dapatkan dan terapkan? Jadi gini, karena saya kebetulan sebagai ketua ketua perhimpunan pelajar, jadi saya banyak berbicara dan berkomunikasi dengan teman-teman ketua pelajar dari negara-negara lain, PPI negara ya. Jadi kita ada perhimpunan PPID, PPI dunia, kemudian perhimpunan ini dipecah di dalam beberapa negara yang kita tempatin. Nah, itu disebut PPI negara. Jadi ini sedang menjadi perbincangan hangat tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan ketika kita pulang ke Indonesia. Kemarin baru saja di simposium internasional di pembukaan kita berbicara langsung dengan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan, apapun yang bisa kamu lakukan di sana, maka Indonesia adalah tempat yang lebih luas lagi, leluasa untuk kamu bisa melakukan apapun. Ya, jadi kalau ditanya Brunei, setelah dari Brunei apa yang saya lakukan, karena saya sudah fokus di lembaga pendidikan, jadi mungkin ya tentang pendidikan yang akan saya perdalami. Tetapi bagi apa yang kita pelajari itu kalau bisa jangan kita tujukan kepada sebuah pekerjaan. Oke, tidak kita pungkiri bahwasanya kita belajar eh, agar memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi saya minta jangan itu. Ya, saya harapkan teman-teman jangan menjadikan itu sebagai main purpose, tujuan utama. Kalau itu menjadi tujuan utama, akan salah nanti niat belajarnya. Ketika kita belajar dan sudah kita relatekan dengan pekerjaan, maka nanti ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, kita merasa sia-sia belajarnya. Padahal, ya, padahal ada yang lebih penting daripada sekedar kita bekerja setelah belajar. Ya, ilmu yang kita miliki. Nah, tantangan kita sebagai kaum muda adalah bagaimana kita menilik, melihat, mengintip peluang apa yang harus bisa kita masuki, gitu kan. Jadi, bagaimana kita melihat peluang itu adalah eh, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Tidak menjadi quarantine, tidak menjadi sebuah garansi ketika kita kuliah di luar negeri, kemudian kita akan mendapatkan uh, privilege atau keistimewaan untuk mempunyai pekerjaan di Indonesia. Oke, seperti itu kawan-kawan sebentar.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi meskipun lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri itu mempunyai keistimewaan, oh keren nih dari luar negeri, tetapi tidak serta-merta kita memandang sebelah mata lulusan di Indonesia. Begitupun lulusan di Indonesia tidak perlu untuk berkecil hati. Oh, ini ada lulusan luar negeri, pasti dia yang lebih dipilih. Tidak seperti itu. Your skill itu yang menjadi harga mati. Harga diri kita adalah skill kita. Itu mungkin yang saya rasa ketika di Indonesia. Ini yang masih menjadi permasalahan banyak teman-teman PPI lain. Oke, Kak mau nanya lagi nih. Biaya untuk S2, master, itu siapkan saja 50, untuk degree 120. Oke. Kak, bagaimana terkait penerapan bahasa sehari-hari di sana? Dan bagaimana sudut pandang dan karakter orang di sana ketika berdiskusi? Sedikit untuk masalah nih, saya jawab dari Netanya Aziza. Penerapan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Melayu, tetapi bahasa pengantar studi adalah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Untuk diskusi, meskipun saya tidak bisa katakan semuanya, tetapi bentuk negara, bentuk pemerintahan suatu negara itu mempengaruhi individu negara tersebut. Individu warga negara tersebut. Seperti di Indonesia adalah demokrasi, di sini adalah kesultanan, kerajaan atau monarki absolut. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi teman-teman yang di sini. Oke, itu kalau kita berbicara masalah diskusi, saya rasa di Indonesia itu lebih baik karena beragam. Kalau di sini kan pengetahuan serta arah ideologinya satu arah. Jadi meskipun ada diskusi, para pakar-pakar di sini banyak, tetapi lebih ke satu arah diskusinya. Kak, bisa cerita sedikit mengenai kehidupan di Brunei? Apakah lebih baik dari Indonesia menurut kakak sendiri gimana? Terutama untuk yang S1. Seperti yang saya katakan tadi, untuk S1, kalau teman-teman bukan awardee beasiswa dan bukan dari keluarga yang banyak, yang mempunyai ya ekonominya di atas rata-rata, saya rasa di Indonesia atau di Eropa lebih baik. Biar cerita kehidupan sehari-hari, sekalian saya promote Instagram ya. Silakan di-follow saja Instagram saya. Tapi saya jarang uh, upload tentang kehidupan sehari-hari sih, karena kehidupan sehari-hari kan kehidupan kita masing-masing ya, Bu. Tapi kalau di sini tidak jauh dengan di Indonesia sih. Boleh nilai, boleh ya. Kak, untuk apply beasiswa harus lulus SMA dulu atau boleh pakai nilai rapot? Tidak, harus selesai SMA dulu. Diikuti, dibuka-buka. Any other question? Kak, itu ada pertanyaan lagi dari Ini Linda. silakan dibuka ya. Kampus-kampus yang Najia. saya link-link itu tentang kampus-kampus di Brunei Darussalam. Silahkan bisa ini kan, bisa dijadikan referensi. Banyak di Google, tapi biasanya teman-teman ini lebih baik tanya ke orang daripada tanya ke Google. Padahal Google lebih banyak tahu daripada kita.
Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silahkan, itu ada akun IG saya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, insya Allah saya akan balas sebisa saya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya kembalikan acara kepada moderator. Ya, siap, Kak. Terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya langsung menyampaikan kesimpulannya saja dari seminar kali ini, yaitu apapun yang kamu dapatkan dari menjalani studi di luar negeri, Indonesia merupakan tempat yang lebih luas lagi untuk penerapan ilmunya, khususnya untuk penerapan di bidang pendidikan. Meskipun lulusan perguruan tinggi luar negeri dipandang Oke, lebih saya kembalikan istimewa, acara kepada moderator. tetapi tidak membuat lulusan dalam negeri harus merasa berkecil hati karena your skill adalah harga diri atau value Anda sendiri. Ya, karena tadi sudah ada penyampaian kesimpulan, dikarenakan sudah berada di ujung acara seminar, saya, Vindi Francisca Pujiati, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dalam mengikuti seminar kali ini. Selamat malam, see you. Sama-sama teman-teman semuanya, terima kasih. Nanti kita akan silakan apa namanya, kita bisa saling silaturahim lagi. Itu akun IG, nanti silakan chat saya kalau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih, saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.